pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, amin. Firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Judulnya tentang Pentakosta. Nah, anak-anak siap mendengarkan cerita dari Miss Anita? Oke. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, murid-muridnya masih memandang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka melihat ke langit sampai Tuhan Yesus tidak terlihat lagi. Tiba-tiba 2 orang malaikat berada di antara mereka dan berkata, "Mengapa engkau tertegun? Kembalilah ke Yerusalem seperti yang dikatakan Tuhan Yesus." Nah, murid-muridnya kembali ke Yerusalem untuk berkumpul dan berdoa. Ketika hari Pentakosta tiba, murid Yesus dan Ibu Maria berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa di sana. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras seperti tiupan angin yang memenuhi ruangan itu. Ketika mereka melihat, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Maka dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Wah, luar biasa ya anak-anak. Nah, saat itu orang Yahudi yang saleh datang dari pelosok negeri berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka mendengar bahasa mereka masing-masing dan mereka tercengang. Mereka bertanya-tanya, "Bukankah murid Tuhan Yesus ini adalah orang Galilea? Bagaimana bisa mereka berbicara dengan bahasa asing yang mereka dapat pahami?" Mereka juga berpikir, jangan-jangan murid Tuhan Yesus ini sedang mabuk. Kemudian Petrus berdiri di antara mereka dan berkata, "Tidak, kami tidak mabuk karena ini masih jam 9 pagi." Dan Petrus mulai bersaksi tentang kebaikan Allah melalui nubuat-nubuat Tuhan Yesus. Orang banyak yang mendengar itu mulai terharu dan mereka bertanya, "Sekarang apa yang harus kami lakukan?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis." Hari itu juga mereka yang menerima perkataan Petrus meminta diri mereka untuk dibaptis. Kira-kira ada 3.000 jiwa. Nah, itu tadi cerita dari Miss Anita. Sekarang anak-anak akan melihat filmnya. Anak-anak harus duduk yang manis ya. Oke. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. "Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita," kata mereka, "dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan."
Petrus menjelaskan, "Inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan?" tanya orang-orang dengan sedih. "Tinggalkan perbuatan jahat," jawab Petrus. "Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya." Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu berjudul Roh El Kudus. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Turunlah seperti waktu dulu, Roh El Kudus, Roh El Kudus, tuliskan dalam hati Tauratmu, Roh El Kudus, Roh Kudus. Akan Tuhan jiwaku berlindung, padamu besar kesukaanmu. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya saja. Turunlah seperti waktu dulu, Roh El Kudus, Roh El Kudus, tuliskan dalam hati Tauratmu, Roh El Kudus, Roh Kudus. Akan Tuhan jiwaku berlindung, padamu besar kesukaanmu. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya saja. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita dan melihat videonya. Sekarang waktunya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kepada kami agar kami senantiasa taat dan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Miss Anita. Sampai bertemu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.